Katanya Ghazali, declare your jihad on certain enemies you cannot see. Katanya Ghazali, deklarasikanlah jihad terhadap 13 musuhmu yang tidak terlihat. Egoisme, arogan, conceit, egoisme, sombong, angkuh, selfishness. Jadi katanya Ghazali, ya pingin bahagia itu simple. Kita sudah punya semua fasilitasnya. Allah sudah ngasih kita. Apa yang dikasih? Kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi. Semuanya nikmat. Yang pertama, ini ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu ranking. Ranking paling atas itu nikmat ukhrawiyah, nikmat besok di akhirat. Sukar dijelaskan, percayalah saja. Karena kalau dijelaskan, penjelasannya pasti tidak bisa eksak. Hasilnya biasanya malah debat. Besok di akhirat kayak gimana? Berapa ya dinginnya surga? Berapa ya panasnya neraka? Kira-kira surga itu kalau pakai AC itu berapa PK kira-kira? Yang itu susah membayangkan. Ngomong yang eskatologis itu hanya bisa dipercaya. Tapi di sana digambarkan nikmat luar biasa. Cuma kenikmatan surga tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak ketemu dengan nikmatnya jiwa, keutamaan nafsiyah. Kalau di dunia ini jiwamu galau, tidak tenang, entah karena apa, tidak mutmainnah, ya kamu tidak akan ketemu kenikmatan ukhrawi. Makanya kan di Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau makomnya jiwamu belum nyampe mutmainnah, kamu tidak akan ketemu nikmatnya ukhrawi. Jadi jiwamu harus stabil dan nikmat dulu. Kalau di Mizanul Amal, cari nikmatnya jiwa gimana Pak? Yang pertama, akalmu. Dia akan merasa nikmat dengan ilmu. Jadi kita punya akal, bagian dari jiwa kan akal itu. Dia akan nikmat kalau dapat ilmu. Maka sering-seringlah ngasih gizi ke akalmu dengan ilmu. Semakin banyak dia dikasih suplemen ilmu, semakin dia akan merasa senang dan aman. Paham itu bikin tenang, tidak paham itu bikin galau. Teori paling gampang itu. Maka akalmu kasihlah dia kenikmatan dengan ilmu. Terus dirimu, maksudnya kedirianmu, pribadimu, bikinlah dia nikmat dengan warok. Warok itu menjaga diri. Jangan ngawur hidupmu kalau pengen tenang. Ya rumus paling gampang, jangan lakukan yang haram, yang maksiat, jauhi yang syubhat. Kalau kalian jauh dari 3 hal ini, pribadimu akan merasa tenang. Jangan ketipu oleh enak sementaranya yang haram dan yang maksiat, apalagi yang syubhat. Jadi kalau akalmu selalu dapat suplemen ilmu dan dirimu terjaga dari yang jelek-jelek, kamu akan nyaman, jiwamu akan tenang. Terus yang ketiga, meskipun begitu, kamu juga harus memanjakan jiwamu dengan kesungguhan dan keberanian. Hiduplah yang serius, hiduplah yang punya cita-cita, punya target, dan berani.
Yang keempat, adil. Adil itu hiduplah secara proporsional, baik di level fisik maupun di level rohani. Jadi proporsional itu ya yang harusnya 10 dikasih 10, yang harusnya 1 dikasih 1. Fisik itu adil, kalau sehari butuh makan 3 kali ya dikasih 3 kali. Itu adil. Rohani itu adil, ya sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya sudah waktunya nikah, ya nikah aja. Sudah jatuh cinta, waktunya pacaran, ya jatuh cinta aja, enggak apa-apa. Nggak usah dibendung-bendung, saya anti pacaran Pak, enggak mau jatuh cinta Pak. Kalau jatuh cinta ya jatuh cinta aja, kenapa enggak? Wong itu fitrah. Yang enggak boleh kan melampiaskannya kayak gimana. Tapi yang fitrahmu untuk suka pada lawan jenis, bukan yang sesama jenis loh ya. Itu penuhilah, enggak apa-apa. Kalau ini terpenuhi, kamu akan utama jiwamu, nafsiyahmu tenang, mutmainnah, baru kamu dapat kenikmatan ukhrawi. Cuma syaratnya tidak akan sempurna jiwamu tenang kalau badaniyahmu tidak sempurna. Ya kayak tadi loh, kalau fisiknya tidak adil, waktunya ada makannya kamu puasa terus, harusnya ada tidurnya kamu pakai melek terus, jiwamu juga tidak akan tenang, tidak akan mutmainnah. Harusnya kamu kawin malah bisa 4 kok malah tidak kawin-kawin. Itu tidak mutmainnah. Harus dibikin tenang. Karena nafsu itu kalau tidak kamu tenangkan, lama-lama dia akan meledak. Karena dia nuntut terus disuruh bungkem, nuntut terus disuruh bungkem. Pada saatnya dia akan menyusahkanmu. Sama kan kadang-kadang santri itu waktu di pondok tidak boleh lihat TV, tidak boleh baca koran, tidak boleh bawa HP, tidak boleh itu. Begitu keluar dari pondok kuliah, dia yang pertama nyari pacar. Karena kemarin nggak boleh apa-apa, sekarang kumat. Ya, jadi ndak, badaniyahnya beres dulu. Kalau badaniyahnya nggak beres, jiwamu ndak akan beres. Kaya dulu, punya istri dulu, pinter dulu, fasilitas dulu, baru jiwanya bisa tenang. Jadi badaniyah. Kalau rumusannya Ghazali, paling gampang untuk ngecek apakah badaniyahmu sudah nikmat, sudah bahagia, yaitu yang pertama sehat, yang kedua kuat. Sehat itu kan berarti fit. Apa ada sehat yang tidak kuat? Ya banyak. Saya sehat Pak, cuma tidak terlalu kuat. Olahraga biar kuat, ya kan? Tidak cukup sehat tapi juga harus kuat. Yang ketiga elok. Elok itu cakep. Jangan khawatir, setiap orang cakep sesuai perspektifnya masing-masing. Tidak apa-apa. Ya, kamu semua orang cakep, jangan khawatir. Bahagialah. Kalau enggak, kamu enggak akan bahagia jiwamu. Kalau kamu tiap hari aku kok jelek itu, enggak akan bahagia hidupmu. Wis anggap aja cakep wis to, ojo khawatir. Payu. Ayo. Itu kan kamu mikir, jangan-jangan ada yang gelisah Pak, apa ada yang mau besok sama saya Pak? Pasti ada. Asal standarmu jangan tinggi-tinggi. Ya. Jadi sehat, kuat, cakep, dan yang terakhir yakinlah bahwa kamu panjang umur. Tenang mesti kamu. Sehat. Ketika kamu sehat kan kamu ceria sayang. Kuat juga gandengannya sehat. Mau apa-apa sanggup, itu kan kuat. Jalan kemana ayo. Cakep. Jadi kamu merasa pokoknya tidak ada celahnya diriku ini. Allah ngasih aku lengkap, alhamdulillah. Dan panjang umur.
Orang yang merasa punya kualifikasi 4 ini secara badaniah, maka dia sebenarnya sedang bahagia secara fisik. Cuma selanjutnya, untuk nikmat badaniah kita butuh kenikmatan eksternal dari dunia di luar diri kita. Kita butuh punya harta, itu kan di luar. Kita butuh punya keluarga, itu di luar. Kita butuh dihormati orang, itu juga dari luar. Jadi kita butuh kenikmatan dari yang di luar diri. Dari kenikmatan di luar diri itulah diri kita akan merasa nikmat secara fisik. Dari nikmat secara fisik itu kita akan nikmat secara rohani, secara jiwa. Dari kenikmatan rohani itu pada akhirnya secara ukhrawi nanti kita juga akan nikmat. Cuma kenikmatan dari luar itu butuh pelengkap luar yang sangat luar. Apa bahasanya? Yaitu apa? Kenikmatan taufikiyah. Kenikmatan yang menunjukkan kalian merasa bahwa Allah itu sayang padamu dan ngasih banyak padamu. Sebagus apapun kehidupanmu hari ini, kalau kamu merasa dicueki Allah, atau apalagi Allah benar-benar cuek padamu, kamu gak akan dapat merasakan kenikmatan apapun. Kamu melakukan korupsi, enak loh korupsi itu. Kamu dapat banyak uang, mau apa aja bisa. Tapi karena kamu tahu bahwa dengan kamu korupsi ini Allah tidak akan ridho padamu, maka tidak jadi nikmat. Kamu nyontek ujian, enak kan? Nyontek itu nggak perlu capek-capek belajar, bisa langsung jawab. Dan benar lagi, dan bagus lagi. Dosen ini sampai heran, ini kuliah tidak pernah masuk, makalah tidak jelas, disuruh ngomong apa juga temennya nggak paham, tapi jawabannya sip, akhirnya dikasih A. Tapi karena kamu ngerti itu nyontek, kamu itu bukan sumber kebahagiaan. Kenapa? Karena kamu ngerti bahwa sebenarnya Allah tidak ridho dengan nyontekmu. Maka dasar dari semua kenikmatan tadi adalah keutamaan taufiki, dapat hidayah, dapat inayah, dapat petunjuk, rusd, dan seterusnya. Jadi pertama-tama yakinlah bahwa Allah ridho padamu. Setelah itu carilah bekal yang kamu butuhkan untuk nikmat, untuk bahagia. Nyari harta, nyari kehormatan, nyari status, cari tidak apa-apa, itu sumber kehormatan. Kalau itu sudah dapat, maka kamu akan dapat kenikmatan duniawi, kenikmatan badaniah. Dengan bekal kenikmatan badaniah ini, jiwamu juga akan nikmat, bahagia, akan tenang. Ketika jiwamu bahagia, insya Allah besok akhiratmu bahagia. Bandingkan dengan orang yang sejak awal sudah tidak dapat ridhonya Allah, maka kenikmatan eksternal tadi akan jadi sumber bencana. Kenikmatan badaniahnya akan disetir oleh nafsunya, maka jiwanya nggak akan jadi tenang. Dan di akhirat juga otomatis kacau. Jadi rumus pertama bahagia adalah pastikan bahwa menurutmu yang kamu lakukan itu diridhoi oleh Allah. Oke, setelah itu baru mikir nyari uang di mana, nyari kerja di mana, nyari istri di mana. Kalau sudah dapat kekayaan, dapat status, dapat kerja, itu kan nikmat. Hasilnya semua itu kenikmatan badaniahmu. Kamu jadi sehat, kamu jadi kuat, kamu jadi elok, kamu jadi tampan. Kemarin gak punya duit,
Beli sampo sama sabun aja. Nah, kan kalau duitnya banyak kan sekarang santai, beli parfum, beli make up kan, malah bisa. Kalau itu sudah terpenuhi kan jiwamu kan tenang. Dan setelah jiwamu tenang, kamu nambah lagi menyempurnakan jiwamu, misalnya dengan cari ilmu, dengan memelihara diri, dan seterusnya. Maka ketika kamu meninggal, kamu akan mutmainnah, dan kamu akan dapat kebahagiaan ukhrawi. Oke, dasar teori awal itu. Teori kedua, man arofa nafsahu arofa robbahu. Kunci kebahagiaan, katanya Ghazali, kenal dirimu. Kalau kamu sendiri masih nggak paham siapa kamu, apa maumu, kamu tidak akan bisa bahagia. Sebenarnya ini teori paling gampang. Kalau kamu nggak ngerti selera makanmu, jangan-jangan misalnya makanan yang kamu sukai apa sih, kalau kamu nggak ngerti, ya kamu nggak akan bisa membahagiakan dirimu, kamu sendiri nggak ngerti. Cara paling gampang untuk bahagia ya membaca dirimu sendiri dulu. Katanya Ghazali di bagian awal Kimia Usaadah itu, ia yang mengenal dirinya, ialah yang akan merasakan kebahagiaan sejati. Mungkin selama ini kamu nggak bahagia karena kamu nggak kenal dirimu. Sebenarnya kamu suka misalnya baju-baju tipis, tapi karena kamu nggak kenal dirimu, kamu lihat orang lain pakai baju-baju tebal, pakai baju-baju jubah, kamu anggap itu yang enak, dan kamu tiru, ya udah nggak enak akhirnya. Kamu nggak nemu kebahagiaan di situ. Jadi kenali dirimu dulu deh. Kenapa kok kita nggak kenal diri, katanya Ghazali, biasanya ketutup oleh hasrat, oleh hawa nafsu, oleh karakter-karakter binatang kita, oleh keinginan menaklukkan yang lain, oleh keinginan jadi idola, oleh keinginan macam-macam. Itu yang bikin kita nggak kenal. Padahal kamu seleranya cuma nasi kucing, tapi karena ingin dianggap keren, kamu milih restoran-restoran mahal yang ada steak, ada apa. Padahal begitu lihat steak, kamu janjane mau muntah. Panganan opo itu, tapi yo biar dianggap keren, terpaksa kamu sambil nutup hidung dimakan. Nggak enak karena kamu nggak kenal dirimu sendiri. Ketutup hasratmu untuk dianggap anak gaul. Sebenarnya pakai jin itu mungkin kamu tersiksa luar biasa, meletet kayak gitu gimana. Tapi kalau nggak pakai jin nggak keren, Pak. Padahal kan yang paling keren itu kan menurut saya kan pakai sarung paling enak. Longgar, ISIS kan. Loh iya kan? Makainya juga simple, kapanpun dibutuhkan bisa dibuka. Bayangkan kamu pakai jin ke kamar mandi aja tak sumpek, kalau coba pakai sarung tinggal diangkat, wes selesai. Nah iya kan? Loh, itu kecenderungan jiwamu, tidak bisa dibohongi. Jadi kenali dirimu. Oke. Terus dan jangan salah, katanya Ghazali, mengenal diri itu manfaatnya dua. Begitu kamu jernih membaca dirimu, semakin ke dalam, semakin ke hakikat sebenarnya siapa itu manusia, justru di paling dasar kamu akan ketemu gambarnya Tuhan. Ya kan? Karena Allah memang yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia kan, wa nafakha fihi min ruhi. Dalam diri kita ditiupkan ruh dari Allah, dan itu citranya, gambarnya ruh dalam diri kita, itu gambarnya Allah. Jadi begitu kamu kenal dirimu yang sejati, hakikatnya kamu kenal Allah. Jangan dibayangkan, kalau mau lakukan, bersihkan dirimu sebersih-bersihnya, singkirkan dari debu-debunya. Ghazali kan yang terkenal bikin analogi cermin itu kan.
Semakin nafsu menguasaimu, semakin gelap cerminmu. Kayak kamu maksiat sekali, ada titik hitam satu. Semakin banyak maksiat, titik hitamnya semakin banyak. Sehingga kamu tidak bisa sudah lihat ke dalam dirimu. Akhirnya kamu tertipu oleh titik-titik hitam itu. Kamu anggap yang penting yang titik-titik hitam itu. Padahal kalau kamu bisa bersihkan itu, kamu sisihkan itu semua, kamu akan melihat bahwa sebenarnya itulah hakikat dirimu dan sekaligus itulah Tuhanmu. Oke, jadi kunci bahagia pertama, kenali dirimu. Saya tidak tahu pernah nggak teman-teman sekali-sekali mikir tentang dirimu sendiri. Mungkin paling tidak kayak tadi, nanti kalau ada waktu ya bikin semacam muhasabah, semacam tafakkur. Tipe orang kayak gimana sih kamu itu? Yang kamu sukai apa, yang tidak disukai apa? Cita-citamu apa saja? Keinginanmu apa saja? Terus kamu cek, ini keinginan ini sifatnya kayak gimana sih? Positif apa negatif? Kalau negatif, kenapa kok negatif? Sumbernya dari mana? Dan akhirnya mau jadi apa? Wah, itu muhasabah namanya. Jadi yang pertama, kenali dirimu deh. Siapa kamu? Ya kalau orang perang itu kan harus ngerti posisinya. Kalau kamu nggak ngerti posisinya, gawat. Ya kan? Di rumah aja kan kamu harus ngerti posisi. Kamu itu anak, opo bapak, opo ibu, opo adik, apa kan harus jelas. Kalau kamu di rumahmu anak tapi merasa kayak bapak, kan gawat. Ya, nanti malam-malam masuk kamar ibu lo. Posisimu anak, bukan bapak. Lah ya kan? Harus jelas. Nah, itu maka kamu dalam hidup ya gitu harus muhasabah. Jangan-jangan kamu itu teman, apa sahabat, apa pacar, apa musuh kan juga harus jelas. Biar menyikapinya juga enak. Maka know yourself. Ini kan pesannya Socrates yang paling awal kan, kenali dirimu. Ya, itu kalimat-kalimat di Kimea Usada. Coba deh kalau sanggup tanyakan, siapa aku dan dari mana aku datang? Kemana aku akan pergi? Apa sih tujuan kedatanganku dan persinggahanku di dunia ini? Di mana sih kebahagiaanku dapat ditemukan? Tanyakan itu, coba jawab. Ini PR-mu nanti malam. Ya sambil nonton sepak bola kalau ada, ini dijawab. Kira-kira siapa sih aku itu? Dari mana aku datang? Kok tiba-tiba aku ujuk-ujuk ada di sini itu loh? Apa kebetulan? Atau Allah ngasih misi apa sih aku ditaruh di bumi ini? Kok aku dilahirkan di Jogja? Kok aku dilahirkan di Sumatera? Kok aku dilahirkan Jawa Timur? Kok aku kira-kira disuruh membawa misi apa sama Allah? Nah itu muhasabah. Dan Ghazali wanti-wanti, diinget-inget ya, dalam dirimu secara umum itu ada 3 aktor. Ada 3 variabel yang harus hati-hati kamu gunakannya. Begitu salah dosis, hidupmu kacau. Yang pertama adalah unsur hewan, kehewanan. Yang kedua unsur setan. Dan yang ketiga unsur malaikat. 3-tiganya penting. Kamu butuh unsur hewan. Kalau kamu nggak punya unsur hewan, gawat. Kamu nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita, kamu akan jadi orang yang pasif, nggak kreatif. Mungkin kamu bisa nggak punya anak kalau nggak punya unsur kehewanan. Karena, wah saya nafsu kayak gitu, nggak lah pak, malah gawat. Harus punya yang itu. Cuma dosisnya dan caranya diatur. Jangan sembarangan. Nah, kalau sembarangan jadi hewan beneran.
Jadi bukan lagi manusia yang punya unsur kehewanan, tapi hewan yang punya unsur kemanusiaan. Wale. Jadi harus ada. Setan juga begitu. Belajarlah dari setan apa? Kecerdikannya. Setan itu pinter, cerdik. Nggak gampang loh bisa bohongi orang, ngerayu orang, diplomasi. Itu perlu belajar dari setan. Ya kan? Lu kalau nggak cerdas luar biasa, nggak bisa jadi setan. Kamu bisa mengerayu orang, orangnya punya akal. Manusia kan dikasih bekal akal, dan itu setan ditantang untuk menaklukkan, dan sering sukses. Ya kan? Loh, setan itu kan sering sukses. Kadang-kadang setannya belum ngapa-ngapain itu sudah sukses. Setannya ya geleng-geleng kepala, dan yang menungso belum diapa-apain wis manut. Oke. Dan malaikat, jangan salah, dalam dirimu ada malaikat. Potensi untuk pasrah, tunduk total 100% pada Allah tanpa bantah. Karakter-karakter baik 100%. Cuma malaikat yang murni, tidak ada hewannya, tidak ada setannya. Ya. Jadi tidak manusiawi. Jadi manusia itu mix antara tiga-tiganya. Jadi bukan tiga-tiganya dibuang atau dipilih yang mana, tapi kontrollah tiga-tiganya sesuai dengan dosisnya masing-masing. Kalian harus ngerti dosisnya, ngerti takarannya. Jangan berlebihan. Katanya Ghazali, untuk bisa ngerti takarannya, yang ngontrol harus akal. Kenapa harus akal? Gambarannya kayak kota, katanya Ghazali. Jadi jiwa kita itu adalah kota besar. Rajanya beda sama Farabi kemarin. Rajanya bukan akal, tapi hati. Kolab. Jadi katanya Ghazali, enggak, akal itu bukan rajanya. Akal itu tunduk pada kolab. Suka dan tidak suka, kecenderungan batinmu. Jadi Ghazali melihat manusia itu disetir oleh kecenderungannya. Akal, dalil, argumen, pikiran itu datang belakangan mendukung kecenderungan hatinya. Maka bereskan dulu hatimu. Karena hati itu rajanya. Bukan kayak di Farabi kemarin, akal rajanya. Jadi kamu itu ikut partai apa dulu, baru kamu cari dalil kenapa partaimu itu bagus. Kamu itu jatuh cinta dulu, baru cari argumen kenapa kamu jatuh cinta padanya. Kamu suka dulu, baru nyari alasan kenapa kamu suka. Atau tidak suka dulu, baru nyari alasan kenapa kamu tidak suka. Jadi rajanya adalah hati. Maka kan banyak pengajian-pengajian manajemen kolbu. Nah, itu bahas raja. Ya besok kita bikin tandingannya, manajemen akal. Ya. Jadi tugasnya akal apa? Akal panglima perang. Hati itu tugasnya ngasih nasihat, berfatwa. Sementara pekerjanya, panglimanya di lapangan itu akal. Prajuritnya itu syahwat dan amarah. Jadi dua-duanya ya, yang satu wali kotanya, yang amarah itu polisinya kalau katanya Ghazali. Jadi dalam diri kita itu isinya polisi yang marah-marah, kemudian wali kota yang penuh ambisi, dan panglima yang punya kekuatan ngatur, serta raja yang mengendalikan.
Begitu rajanya nggak beres, maka panglimanya juga disuruh ngatur untuk ke arah yang tidak beres. Syahwat akan jadi penguatnya, karena dari situ muncul ambisi hasrat. Kemudian kekuatan amarah jadi pendorongnya. Jadi hati-hati, makanya hati harus lembut, baru yang lain ikut lembut. Kalau hati kasar, akalmu juga akan mengarah pada kasar, syahwatmu juga dikontrol oleh kekasaran, dan amarahmu akan semakin menyala. Jadi maka katanya Ghazali, amankan kota jiwamu. Pertama-tama bereskan hatimu, kemudian perintahkan panglima untuk mengendalikan wali kota dan polisi. Kalau enggak, ya alamat kotamu kacau balau. Jangan sampai nanti nafsunya memberontak mengalahkan hati, dan akhirnya nafsunya yang jadi raja. Juga jangan sampai polisinya, amarahnya yang jadi raja. Dan jangan sampai juga akalnya yang jadi raja. Yang harus jadi raja hatinya. Oke. Terus karena itu katanya Ghazali, itu kalimat tak copy paste, hati-hatilah kalau kebahagiaanmu hanya karena urusan makan, minum, dan semua kebutuhan biologis, maka kamu termasuk kelompok bahaim. Kalau kebahagiaanmu terletak pada menang kalah, siapa ranking 1, siapa ranking di bawahnya, siapa yang statusnya tinggi, siapa yang statusnya rendah, maka kita adalah binatang, tapi binatang yang sabuiyah, binatang liar. Kalau tadi bahaim itu binatang ternak, peliharaan. Kalau hidup kita yang bikin kita bahagia adalah tipu daya, muslihat, mencurangi orang lain, maka kebahagiaan kita adalah kebahagiaan jenis kebahagiaannya setan. Dan kalau yang bikin kita bahagia hanya urusan kita menyembah pada Allah, ibadah, tidak membangkang sama sekali, maka kita ada di level malaikat. Bagus tapi tidak manusiawi. Jadi hati-hati, jangan jadi binatang ternak, jangan jadi binatang pemburu, jangan jadi setan, juga jangan jadi malaikat. Nah, susah ya kalau dilarang jadi malaikat. Kamu mesti komplain, loh, malaikat kan bagus, Pak. Enggak. Kita oleh Allah disuruh jadi manusia. Kalau manusia berarti yo ada bahaimnya dong. Yo kita butuh makan, butuh minum, butuh yang itu juga, ya kan? Ya. Padahal aku ngomong yang itu loh, ya kamu kok pikirannya ke sana. Isi pikiranmu berarti yang itu. Aku nggak ngomong apa-apa loh. Terus sabuiyah. Kalau yang ada di pikiranmu sekarang, kapan ya aku ranking 1, kok kalah terus aku, rankingku ranking 40 terus. Yang di pikiranmu itu, kapan aku menang ya, kapan status sosialku tinggi ya, kapan aku, itu berarti yang menang dalam dirimu adalah sabuiyah. Kalau yang ada di pikiranmu urusan muslihat, trik-trik gimana caranya aku bisa sukses, gimana caranya aku bisa kaya, trik-trik kayak gitu, maka kita ada di levelnya setan. Tapi kalau yang ada dalam dirimu, pokoknya kita harus pasrah 100% pada Allah, ibadah jangan sampai putus, yang nggak boleh bantah Allah sedikit pun, itu berarti kita sudah nyampe makom malaikat. Dunia sudah tak tinggal, pokoknya aku hanya Allah saja. Ya enggak apa-apa, itu berarti makomnya malaikat. Cuma kalau malaikat tidak ada bahaimnya, kamu puasa terus, kamu sholat terus, tanpa makan, tanpa ngopeni hidup dunia juga,
Tidak manusiawi. Tidak ada sabuiyahnya. Kamu nggak punya hasrat, nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita, kamu juga tidak manusiawi. Tidak akan bisa menjalankan perintahnya Allah untuk jadi khalifah di muka bumi. Kalau kamu tidak kayak setan, tidak cerdas, tidak kreatif, ya kan? Licik itu bagus untuk hal yang baik. Setan itu kan untuk hal yang jelek. Licik itu kan berarti mikir, nyari celah yang orang lain nggak melihat. Oh, itu untuk hal-hal yang bagus. Kamu namanya kreatif. Gitu loh. Ya kayak Hasan bin Sabah tadi kan, Hasasin kan. Dia nggak bunuh kan, itu kan pinter. Karena jahat maka namanya licik. Tinggal naruh pisau di bantalnya musuhnya, sudah selesai. Nggak perlu harus ngebom lah, nggak perlu bom bunuh diri lah, nggak perlu capek-capek. Naruh aja kalau ada mobil Jokowi lewat, kamu taruh pisau di kursinya Jokowi, itu selesai. Kalau kamu nggak ditangkap ajudannya loh. Jadi coba hati-hati, dikontrol lagi apa yang bikin kamu bahagia. Kalau yang bikin kamu bahagia luar biasa adalah ketika kamu ranking 1 dan semua temenmu kalah, maka ada sabuiyah yang dominan dalam dirimu. Kalau yang bikin kamu seneng pokoknya punya uang banyak, terus saya bisa makan enak, terus bisa kawin, bisa itu, berarti yang dominan dalam dirimu adalah bahaim. Kalau yang ada di kepalamu hanya gimana caranya saya mengabdi 100% pada Allah, gimana caranya meninggalkan dunia yang tidak penting, maka kamu ada di level malaikat. Oke, itu teori selanjutnya tentang kebahagiaan dari Kimyaus Sa'adah. Oleh karena itu, katanya Ghazali, untuk bahagia waspadai 2 hal dan penuhi 1 hal. Waspadai syahwat dan amarahmu, dan carilah bekal ilmu. Untuk ngerti semua tadi, untuk bisa kamu muhasabah secara pas dan sesuai, satu-satunya jalan adalah ilmu. Kamu ngerti yang sedang main ini binatang apa malaikat, harus ngerti ilmu. Kalau enggak, ya kamu enggak bisa muhasabah dengan baik. Nah, ini kan ujungnya sebenarnya sama kayak Plato dan Al-Farabi kemarin. Jalan untuk bahagia itu ya ilmu. Dengan ilmu orang bisa melakukan kebaikan. Setelah dia melakukan kebaikan pasti bahagia. Kalau di Ghazali kan dibalik. Karena kalau orang awam ujuk-ujuk disuruh pakai ilmu mesti males. Wah, kok ilmu belajar ya, baca buku ya, mana males duluan. Tapi diawali dari, kamu pengen hidup enak enggak? Ya pengen. Kalau pengen hidup enak, ya kontrol dong nafsumu, amarahmu, nanti kamu bisa bahagia. Caranya gimana? Ya ilmu. Jadi ilmunya di belakang. Kalau orang awam lebih enak ditawari manfaatnya dulu. Kalau ditawari ilmu di depan sudah males. Belajarlah biar kamu pinter. Males wis tahu mesti. Wis kan dhisik ya ngono. Cuma kalau dibalik, wah, pinter lah. Kalau pinter kamu dapat manfaat gini. Caranya gimana? Ya belajar. Itu kan lebih ringan kalau bagi orang awam. Tapi kalau belum kamu dikasih sholat lah, tahajud, wah males ngantuk. Tapi kalau diawali dari, kalau kamu pingin dapat rezeki lancar, istri cantik, apa, sholatlah tahajud. Wah, itu kalau ngerti embel-embelnya di depan, mesti agak semangat di belakang. Nah, ini logika awam, dan Ghazali paham betul ini. Cara dia memainkan cara berpikirnya orang awam. Oke, jadi jalan kebahagiaan yang sejati, katanya Ghazali, ya, kuasai amarah dan syahwat, jalannya pakai kekuasaan ilmu. Dan puncaknya ilmu itu ma'rifatullah, kenal Allah. Kalau sudah ilmunya sudah nyampe ma'rifatullah, semua pasti akan tertib.
kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Ma'rifatullah itu dicapai tidak semata-mata dengan baca buku atau belajar teorinya. Beda sama ilmu yang lain. Tapi ma'rifatullah itu ketemunya harus dengan laku. Tidak bisa kamu ngerti teori jujur, tapi kamu harus benar-benar jujur. Nggak bisa kamu hanya ngerti teori berbakti pada orang tua, tapi kamu harus berbakti benar pada orang tua. Ma'rifatullah ilmu yang jenis itu. Jadi akan kamu peroleh sendiri kalau kamu dekat sama Allah. Jadi, dan untuk dekat sama Allah harus ada laku tertentu. Dan kalau orang yang sudah makrifat itu biasanya otomatis urusan yang lain semuanya beres. Sebelum semua urusan beres, orang tidak akan nyampe makrifat. Nah, itu jalan kebahagiaan. Jadi kuasai amarah, kuasai syahwat lewat ilmu. Harusnya semakin pinter orang, semakin berkualitas hidupnya, dan semakin dia merasa bahagia. Kalau kamu merasa semakin pinter, wawasanmu semakin banyak, kok hidupmu semakin sumpek? Ada yang salah dengan prosedurmu cari ilmu. Silahkan kamu muhasabah sendiri. Pak, saya ngaji filsafat mulai tahun lalu itu perasaan nggak berkembang apa-apa itu, Pak. Ya coba dicek lagi deh. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan yang kamu incar dari ngaji ini bukan ilmunya, kopinya mungkin. Iya. Jangan-jangan cuma nyari kopi gratis. Jangan-jangan daripada nganggur. Jangan-jangan, banyak jangan-jangannya makanya. Maka dicek lagi. Terus, ini saya ambil yang bahasa Inggris terjemahannya. Cara untuk menguasai amarah dan nafsu tadi. Kalimatnya Ghazali bagus. Oke, itu saya kasih foto yang itu karena Ghazali Tus itu daerah Persia, dan orang Persia, orang Iran itu biasanya tinggi, besar, gagah, dan brewokan. Ganteng-ganteng, gak kayak orang Indonesia. Kecil, pesek, terus ngeyelan, cerewet. Orang sana gagah-gagah, kalau ngomong aja mantep. Ya, katanya Ghazali, declare your jihad on certain enemies you cannot see. Katanya Ghazali, deklarasikanlah jihad terhadap 13 musuhmu yang tidak terlihat. Egoisme, arogan, conceit, egoisme, sombong, angkuh, selfishness, merasa benar sendiri, merasa bagus sendiri, merasa menang sendiri, greed, tamak, lust, tamak, intolerance, anger, marah, bohong, cheating juga bohong, gossiping, supposing gosip, slandering, dan 13 itu, if you can master and destroy them, kalau kamu bisa menguasai dan menaklukkan 13 musuh itu, then will be ready to fight the enemy you can see. Maka kamu akan siap mengalahkan semua musuh yang terlihat. Kalahkan 13 yang tidak terlihat itu. Kalau kamu sudah sukses mengalahkan itu, maka semua musuh yang terlihat akan mudah dikalahkan. Nah, rumusnya itu. Kalau dibaca enak, dirasakan juga mantap, dijalani yang agak susah. Yo jihad, makanya katanya Ghazali, jihad dong. Declare your jihad. Deklarasikan jihad untuk melawan ini. Jihad berat, makanya katanya Nabi, jihad yang lebih berat daripada perang Badar loh. Perang Badar itu kan berat luar biasa. Berapa ratus orang melawan 10 ribuan orang. Sudah berat gitu katanya Nabi, ini cuma jihad kecil. Ada yang lebih besar. Nah, apa? Mengalahkan dirimu sendiri. Dan katanya Ghazali, ya taklukkan 13 itu. Kalau kamu sudah bisa menaklukkan 13 itu, maka kamu akan siap menaklukkan semua yang lain.
kuncinya bahagia. Oke, terus. Nah, puncaknya bahagia nanti katanya Ghazali tadi ma'rifatullah. Kalau orang sudah ma'rifatullah, kebahagiaan sejatinya justru ketika dia dekat dengan Allah, mencintai Allah. Selama ini sebenarnya pikiranmu masih terjebak materi. Kalau kritiknya Hussein Nasr, itu yang bikin kamu susah mencintai Allah. Bagi kamu yang dicintai itu harus cantik. Dan rumusmu tentang cantik adalah yang kulitnya putih, rambutnya panjang, kan itu. Nanti ketemunya kuda yang warnanya putih. Lah ya kan kulitnya putih, rambutnya panjang. Oke, jadi jangan terjebak fisik. Coba katanya Ghazali ngajak mikir, coba ya kita renungkan. Mengapa Allah harus jadi cinta kita yang paling puncak? Yang pertama, kalau kita suka segala sesuatu yang bikin kita semakin sempurna. Kamu suka minyak wangi karena minyak wangi bikin kamu semakin sempurna baumu. Kamu suka apa saja, baju bagus karena baju bagus bikin kamu perfect penampilanmu. Padahal katanya Ghazali, coba dipikir, yang bikin semua itu, yang merealisasikan kamu sehingga puncak jadi sempurna, itu kan Allah. Kamu suka orang yang membantumu karena dengan dibantu kamu semakin berkualitas. Kamu suka orang, apapun itu nanti yang bikin kamu semakin baik, semakin sempurna, Allah pada puncaknya. Harusnya Allah yang paling kamu sukai, katanya Ghazali. Dia harus nomor satu. Rumus kedua, kalau kamu suka pada orang, pada temanmu, pada tetanggamu yang sering berbuat baik padamu, suka jemput, suka nganter, suka SMS, suka mention di Facebook, itu kan berbuat baik. Malam-malam aja tanya, sudah tidur apa belum? Yo, tapi hati-hati kalau sama-sama cowoknya, malah ngawatiri. Loh, itu kan berbuat baik. Seneng karena hatimu itu suka kalau ada orang berbuat baik padamu. Dan katanya Ghazali, loh, Allah itu justru kebaikannya puncak padamu. Semua dikasih padamu. Fasilitas apapun yang kamu butuhkan untuk hidup di muka bumi ini dikasih oleh Allah. Harusnya kamu jauh lebih suka pada Allah. Yang ketiga, katanya, kalau kamu suka pada orang baik, orang dermawan, kalau tadi kan untuk dirimu, untuk orang lain, kamu suka kan lihat orang, wah bagus ya Jokowi itu nolong orang miskin, wah bagus sekali, orang baik di mana-mana kan bikin kamu suka. Harusnya juga puncaknya juga Allah. Allah itu baik pada siapapun, bahkan yang terang-terangan melawan dia juga Allah baik. Yang tiap hari mencaci maki Allah, orang-orang ateis itu, yang anggap Allah itu tidak ada, Allah itu jahat, Allah itu menyusahkan orang dan seterusnya. Loh, Allah masih berbuat baik pada mereka. Kalau Allah mau, begitu dia ngomong saat itu juga nyawanya hilang, bisa. Tapi kan enggak. Itu kan berarti orang yang baik luar biasa seandainya orang. Maka harusnya jatuh cinta kita pada Allah itu topnya. Kalau cuma manusia, dia ada batasnya. Kalau Allah nggak ada batasnya. Itu argumen keempat. Terus, kalau kamu suka segala yang indah, segala yang cantik, bukankah menurutmu Allah itu maha indah, maha cantik, bahkan maha segalanya, kecuali mahasiswa. Ya, satu-satunya yang maha tapi bukan Allah itu mahasiswa. Nah, itu kan harusnya Allah yang paling kita cintai. Jadi pada puncaknya ternyata ada Allah.
Allah itu maha indah, Pak. Ya saya bilang tadi, kamu nggak bisa menangkap kemahaindahan Allah karena pikiranmu terjebak fisik. Susah untuk mencintai sesuatu yang tidak fisik. Itu yang bikin kita susah untuk jatuh cinta pada Allah. Hubungan kita sama Allah selama ini bukan hubungan cinta, tapi hubungan formalitas. Atau jangan-jangan hubungan juragan sama buruh. Kadang-kadang dibalik, kamu merasa jadi juragannya. Allah kamu perintah-perintah. Ya Allah, mbok IP 4, masa nggak bisa 4 aja kan? Itu kan kamu doanya kan gitu, maksa-maksa Allah. Saya ada masalah nih, tolong diselesaikan. Kamu yang berbuat kok Allah suruh tanggung jawab. Ya, kamu perintah-perintah itu, untung Allah nggak ngomong kayak juragannya siapa, buruhnya siapa, kamu perintah-perintah. Jadi harusnya cintamu yang pertama ada pada Allah. Bikin alam secantik ini, itu sebenarnya salah satu bukti, ya pasti dia maha cantik. Emangnya yang merumuskan ada cowok cakep atau cewek cakep itu kan ya Allah sendiri kan yang bikin rancangan. Dan itu pun dibikin sesuai standarnya manusia. Hewan juga mungkin punya standarnya sendiri. Dan itu kan kecanggihannya Allah. Tidak ada kan hewan jatuh cinta sama manusia misalnya. Ayam ya jatuh cintanya sama ayam perempuan, gak pernah sama cewek cantik. Cowok juga, mahasiswa juga jatuh cintanya sama mahasiswi, gak pernah sama ayam. Kecuali ayam ya kalau yang itu teorimu lebih canggih. Oke, saya kan tidak ngerti yang itu kamu. Kalau di situ saya lugu Mas ya. Oke. Terus. Oke. Terakhir katanya Ghazali, kalau orang mencintai sesuatu karena cocok dengan dirinya, misalnya kamu baik, suka juga sama orang baik. Kamu orangnya suka makan, kamu juga suka sama orang yang suka makan. Kamu orangnya suka humor, kamu senang juga orang sama suka humor, dan seterusnya. Kalau kamu jeli, coba kamu cek bahwa Allah sangat sesuai dengan dirimu, dengan hidupmu. Kamu apa aja, Allah ada mahanya. Kamu adil, Allah maha adil. Kamu suka kedekatan, Allah maha dekat. Kamu suka keakraban, Allah maha akrab. Ya kan, Ra'uf, Rafiq, dan seterusnya. Bahkan kamu suka ketegasan, Allah syadidul iqab pada yang salah. Ada semua, mesti cocok. Makanya para sufi selalu nyuruh kita takholak bi ahlakillah. Tirulah karakternya Allah. Kenapa kok bisa ditiru? Karena sama, sekufu sama kita meskipun beda level. Jadi Allah maha penyayang, kita menyayangi bisa. Allah maha pengasih, kita mengasihi bisa. Berarti sepadan. Harusnya kita jatuh cintanya sama Allah, katanya Ghazali. Lah kok bisa kita jatuh cinta pada yang bukan Allah? Pasti kamu sedang ketipu, katanya. Kamu ndak pol jatuh cintanya. Kamu masih main di level bawah. Coba pikir lagi, apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama harta? Harta bikin saya enak, Pak. Loh, Allah jauh lebih dari itu. Harta memenuhi kebutuhanku, Pak. Allah sejak dulu, sebelum kamu lahir masih di perut ibumu, dipenuhi kebutuhanmu. Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lawan jenismu? Ya enak, Pak. Enak apa nih, belum kawin? Ya kan? Loh, Allah berkali lipat bikin kamu enak, bahkan gak cuma lewat jalur itu. Lewat jalur makan, lewat jalur ilmu, lewat jalur minum, lewat jalur persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan. Itu kan nikmat-nikmat yang luar biasa. Harusnya kamu jatuh cinta dong pada Allah, bukan pada yang selain Allah. Nah, itu argumennya Ghazali. Nah, ini kalimat tak potong dari Kimia Usa'adah.
kebahagiaan tertinggi bagi seorang awam adalah surga. Sementara kebahagiaan tertinggi bagi orang-orang khawas adalah ridhonya Allah. Jadi surga itu iming-iming bagi orang biar dia jalan menuju ridhonya Allah. Sama kayak anak kecil itu loh, ketika dia belum bisa jalan berdiri, untuk mancing dia bisa berdiri, ibunya ngasih, ayo pisang, ayo, pokoknya kegemarannya dia ditaruh di depannya biar dia berdiri meraih itu. Cuma targetnya ibunya biar anak ini berdiri dan bisa jalan. Ya kalau dia nyampe dikasih sih pisang itu, tapi intinya kan alhamdulillah sekarang bisa jalan. Jadi itu logikanya surga sama ridhonya Allah. Kalau kamu menuju surga, kamu dapat ridhonya Allah. Dan juga sebenarnya kalau kamu menuju ridhonya Allah, surga jadi nggak penting. Kalau kamu sudah jalan seperti maunya ibumu tadi, pisangnya nggak penting lagi. Jadi ya dulu mungkin orang apa-apa kan serba matematis, sama Allah juga dagang, kalau gini untungnya apa, kalau gitu untungnya apa. Sementara mikir abstrak agak susah. Maka ditawarilah dengan jannah, dengan surga yang ilustrasinya sangat fisik. Ya sesuai jangkauan pikiran masyarakat zaman itu, bahwa di surga besok ada kolam susu, kolam madu, ada bidadari, ada, itu kan fisikal. Tapi puncaknya adalah sebenarnya keridhaan Allah. Apa enggak boleh Pak saya mimpi ke surga? Boleh. Jalan menuju surga adalah jalan yang sama sebenarnya menuju keridhaan Allah. Cuma kalau terminal akhirmu surga dan kamu berhenti di situ, matok di situ, mungkin kamu nggak ketemu keridhaan Allah. Akhirnya ibadahnya jadi matematis, disuruh apa-apa dihitung. Kalau saya sholat duha untungnya apa? Wah, rezekimu lancar, oke. Ya kan? Kalau saya sholat tahajud apa? Wah, semua kebutuhanmu dipenuhi, oke. Kan selalu gitu kamu negosiasi. Begitu kamu sholat duha lama, rezeki tidak lancar-lancar Pak. Jangan-jangan bohong. Ya kan? Karena kamu pertimbangannya matematis, seolah-olah Allah nggak ngasih apa-apa padamu, karena hitunganmu ya harus kaya dengan sholat duha. Kalau saya sedekah 1.000, nanti dapatnya 70.000, benar kok Pak? Iya, janjinya Allah. Begitu nggak dapat 70.000, wah bohong kan mana? Ya kan? Jadi itu yang manusia awam, katanya Ghazali, mikirnya selalu ke situ. Tapi ya enggak apa-apa, karena itu jalur yang sama kok menuju keridhaan Allah. Kalau memang enggak nyampe ya harus begitu retorikanya. Cuma semua inna lillahi wa inna ilaihi, bukan wa ilal jannah. Semua dari Allah dan akan kembali ke Allah.